Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan perhentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places. Bung, kita harus mempercepat kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa, Bu. Negara Jepang masih ada di Indonesia. Bung, apakah kalian sudah mendengar kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Jepang telah dibom oleh sekutu, lebih tepatnya di kota Nagasaki dan Hiroshima. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak lagi wewenang di negara kita. Kita harus bisa memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta pukul 8 malam. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Bagaimana kau tahu tentang itu, Bung? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengarkan radio Jepang yang memberitakan tentang gencatan senjata itu. Apakah negara kita ini sedang mengalami kondisi vacuum of power? Benar, dengan demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini untuk memanfaatkan momen itu, untuk mempercepat proklamasian kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, Wikana, Hoirul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintah para anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Merdeka! Merdeka! Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 10 malam. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum, Bung. Ada apa? Ada yang harus kita bicarakan, Bung. Oh, silakan masuk dulu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Syaratlah aku sekarang juga keluar. Potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi Bung, ini saat yang tepat. Jepang telah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat telah menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Jika Anda tidak mendengar apa yang saya katakan dan menganggap diri Anda sanggup menopang semuanya sendirian, lalu mengapa Anda datang kepada Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa harus menunggu janji itu untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan armada Jepang sangat kuat. Bagaimana cara kamu menyelamatkan wanita dan anak-anak? Dengan kekuatan kita sekarang, apakah kamu bisa mempertanggungjawabkannya? Tapi semakin cepat kita memproklamasi kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung sama ini. Ini yang sudah ditunggu-tunggu, Bung. Baik, berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Ya.
Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menginginkan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak mau digabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini lagi. Selain itu, masalah kemerdekaan Indonesia sebaiknya dibicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita biarkan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depannya, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah kalau begitu, berarti kita sudah sepakat. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu di Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, kediaman Soekarno. Baik, terima kasih Bung. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara datang ke sini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk pergi ikut bersama kami ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa maksud Anda? Ya, kami akan mengasingkan Anda agar terhindar dari konflik rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Anda membawa Ibu Fatmawati dan anak Anda untuk ikut serta, karena untuk keselamatan mereka. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Hai Bung, Nah, apa Bu? apakah kau tahu di mana Soekarno dan Mohatta? Maaf, saya tidak tahu Bu. Beritahu kami sekarang juga. Dan aku akan menjamin mereka di Jakarta. Aku juga akan menjamin kemerdekaan keesokan harinya. Bisakah Anda bersumpah atas kata-kata Anda itu Bu? Percayalah kepadaku nak. Baik, saya akan memberikan katanya di Rengas Dengklok. Oh, hei nak. Maaf, saya Pak. Ya, tahu antarkan kami ke Rengas Dengklok sekarang. Baik, baiklah. Nah, sekarang coba kalian jelaskan apa alasan kalian membawa saya dan Bung Hatta ke sini. Apa tujuan kalian sebenarnya? Maaf atas kelancangan kami, Bu. Tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali, Bu. Bukankah tempoh hari saya sudah katakan masalah proklamasi harus dibicarakan di dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI, sementara PPKI itu buatan Jepang? Kami ingin memerdekakan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk kemerdekaan kita. Bagaimana bila perkataan Jepang untuk memerdekakan bangsa kita itu hanya menjadi menusuk belaka? Apa yang Anda lakukan, Bu? Apakah kalian selamanya menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Maka sekaranglah saatnya. Tenang Bung, kita harus membicarakan ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Bung, silakan duduk. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya ke ruangan lain.
Saya percaya kita dapat memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apakah semua ini bisa dilakukan? Apakah mungkin ini untuk bisa dilakukan? Tentu, asal kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk melawan Jepang dan sekutu. Saya setuju, kita akan proklamasikan kemerdekaan kita tanpa campur tangan orang Jepang. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian berdua selamat, Bung. Jadi, bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Jadi, kapan melaksanakannya, Bung? Menurut saya, gimana dengan esok hari? Pasukan pemuda sudah siap. Jika memungkinkan, besok kita akan melaksanakannya di pagi hari. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi Indonesia ini? Kita butuh tempat untuk bahasnya, Bung. Tapi hari sudah sore, dan Jepang tak mungkin membiarkan kita untuk berkegiatan sekarang. Apalagi mereka tahu kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita meminjam rumah Laksamana Maeda. Selamat malam, Bung. Maaf mengganggu. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maka itu, kalau begitu silakan masuk. Saya terus bergembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi beristirahat dahulu. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukannya kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah perumusan yang tulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 pagi, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Ibu. Terima kasih. Jadi bagaimana? Ada yang ingin memulai pembicaraan ini? Menurut saya, naskah ini tidak perlu ditandatangani oleh anggota PPKI. Saya punya usulan. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu lembaga buatan Jepang. Bukankah tadi kita sudah sepakat agar tidak ada campur tangan dari orang Jepang? Kau benar, Nak. Gimana, kamu? Ada yang punya pendapat lain untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini
ditandatangani oleh hadirin semua yang hadir saat ini, seperti Amerika, saat menandatangani teks deklarasi ini. Sebaiknya jangan mendukung, karena kita harus berdiri sendiri. Lalu, bagaimana Bung Karno? Ya, itu semua berkat desa-desa Indonesia. Tentu saja harus dengan nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya punya usul. Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh Anda, Bung, dan Bung Hatta? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jaga baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa fanlet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengarah suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semuanya telah selesai. Terima kasih telah menemani saya di saat-saat yang sangat menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan pengibaran bendera yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ampun, saya sampai lupa. Kalau begitu bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana saja. Lagi pula kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ya, ini bagus. Sang Pusaka atau Sang Saka. Dengan warnanya merah putih bisa disebut juga dengan Sang Pusaka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Fatmawati di ruang tengah menjahit bendera merah putih dengan mesin jahit. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945,
pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Tolong kibarkan bendera ini sebagai penanda bahwa bangsa kita telah berjaya. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera pertama kali di dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh perjuangan Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Master A.A. Maramis, Hos Cokroaminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan untuk seia sekata berkata. Inilah saatnya bagi kita mengabarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara kalian sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Merdeka. Kemudian dikibarkanlah bendera sangsaka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Jalan. Bendera, siap. Mana bendera merah putih? Hormat. Gerak.
Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa ini telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Lagi. Micang atau guma kawi. Kalian cerita. Mana ya? Bung, Ada apa? kita harus Kita harus memperbaiki. Ya. mereka tahu kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Rekam itu, rekam.
Silakan. Diam. Kakak. Mereka! Aku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Halo everyone, kembali lagi di channel YouTube kami yaitu di bisnis balak-balak. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Siap, komandan. Saya tidak akan mencoba. Indonesia.